Berikut, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Seperti ini gambar rangkaian listriknya. Beda potensial antara titik B dan D adalah, jadi B dan D, beda potensialnya berapa? Nah, pilihannya A 0,5 volt, B 1 volt, C 3 volt, D 4 volt, E 8 volt. Nah, untuk menjawab soal ini atau untuk menentukan beda potensial titik B dan D, caranya adalah kita tentukan dulu berapa arus yang mengalir pada B dan D ini, atau arus yang mengalir pada rangkaian ini. Cara menentukan arus yang mengalir pada rangkaian ini, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, sebelum menerapkan hukum 2 Kirchhoff, langkah pertama adalah kita tentukan dulu arah loop. Nah, misalkan arah loop yang kita gunakan adalah searah dengan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita tentukan juga arah dari arus. Nah, biar mudah dalam perhitungan, arah arus kita samakan dengan arah loop. Jadi arah arusnya searah dengan jarum jam. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menerapkan hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff kalau ditulis secara matematis seperti ini, sigma V sama dengan 0. Nah, V ini menyatakan tegangan atau beda potensial. Jadi jumlah beda potensial komponen-komponen listrik pada rangkaian tertutup ini sama dengan 0. Nah, untuk menguraikan jumlah beda potensial ini, kita putari rangkaian ini sesuai dengan arah loopnya. Jadi searah dengan jarum jam. Jadi nanti arus ini akan mengalir seperti ini. Nah, pertama arus ini akan masuk ke dalam hambatan 4 ohm ini. Artinya nanti pada hambatan 4 ohm ini ada tegangan, di mana besar tegangannya sebesar I dikali 4 ohm. Nah, ini tandanya positif. Nah, karena arah arus sama dengan arah loop. Nah, selanjutnya arus akan mengalir memasuki baterai ini sebesar 4,5 volt ini. Nah, kita lihat di sini arus ini memasuki kutub negatif terlebih dahulu. Jadi nanti tegangan baterai ini dia tandanya negatif. Jadi negatif 4,5 volt. Nah, lanjut, nanti I akan bergerak menuju B. Dari B dia akan memasuki hambatan 6 ohm. Jadi nanti pada hambatan ini ada tegangan lagi, di mana besar tegangannya plus I dikali 6 ohm. Nah, ini plus ya, karena arah arus sama dengan arah loop. Nah, selanjutnya I akan bergerak menuju ke titik D. Nah, dari D akan masuk ke hambatan 2 ohm. Artinya pada hambatan ini ada tegangan lagi, di mana besar tegangannya itu plus I dikali 2 ohm. Nah, setelah ini I akan bergerak menuju baterai 1,5 volt. Nah, kita lihat di sini kutub pertama yang ditemui adalah kutub negatif. Artinya nanti tegangan baterai ini dia simbolnya negatif. Jadi min 1,5 volt. Nah, terus I menuju titik C. Lalu dari C dia kembali ke titik A. Nah, jadi sudah kita putari satu putaran penuh. Nah, maka jumlah dari persamaan ini sama dengan 0. Nah, lalu kita tinggal uraikan saja persamaan ini. Jadi nanti seperti ini hasilnya, I dikali 12 ohm dikurang 6 volt sama dengan 0. Nah, ini 12 didapat dari 4 ohm ditambah 6 ohm jadi 10 ohm. 10 ohm ditambah 2 ohm jadi 12 ohm. Sedangkan yang min 6 volt didapat dari min 4,5 volt dikurang 1,5 volt. Nah, lalu yang min 6 volt dipindah ruas ke sini jadi positif. Jadi seperti ini, I dikali 12 ohm sama dengan 6 volt. Jadi nanti kita bisa memperoleh I-nya. Jadi I sama dengan 6 volt per 12 ohm. Ini hasilnya setengah ampere. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menghitung berapa beda potensial B dan D ini dengan menggunakan rumus hukum Ohm, VIR. Jadi V BD sama dengan I dikali R, R-nya 6 ohm. Jadi I dikali 6 ohm, lalu I-nya kita ganti dengan 0,5 ampere. Jadi 0,5 ampere dikali 6 ohm sama dengan 3 volt.
Jadi soal ini jawabannya adalah C. Nah, itulah contoh soal hukum Kirchhoff, rangkaian satu loop dan pembahasannya. Terima kasih telah menyaksikan video